Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ayadha, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, di malam hari ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan sebuah agenda yang mulia, yaitu ta'lim, kajian yang kita laksanakan setiap malam Jumat, dan ini merupakan karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya kita harus bersyukur, karena mudah-mudahan dengan kita bisa ta'allum, bisa belajar, bisa mengkaji, ini sebagai tanda atau sebagai bukti bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada kita. Karena di antara bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada kita atau cinta Allah Ta'ala kepada hambanya, Allah Ta'ala memudahkan seorang hamba tersebut untuk senantiasa berusaha memahami agamanya dan berada di atas kebenaran, di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai motivasi di muqaddimah ini, bahwa Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan atasnya, Allah fahamkan dia agama, Allah mudahkan dia untuk belajar agama ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya program onsek ini, ta'lim setiap pekan, ini sebagai bukti atau tanda cinta Allah kepada kita. Kemudian juga, meskipun kita mungkin di sini tidak sebagaimana ramai di luar, maka ingatlah bahwa berkumpulnya kita di sini itu memiliki faidah, memiliki manfaat yang besar yang akan kita peroleh. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, dan seterusnya, bahwa tidaklah suatu kaum atau orang-orang dia berkumpul di rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, di masjid atau di tempat-tempat ta'lim, di mana di sana dipelajari Al-Quran, dipelajari hadis, maka akan turun di tengah-tengah mereka ketenangan, akan turun rahmat kepada mereka, dan juga malaikat membentangkan sayapnya di atas-atas kita, dan mereka melindungi kita. Dan juga Allah Tabaraka Ta'ala wa dzakarallahu fi man indah. Ini yang nilai plus, bahwasanya tidak mudah kita dikenal oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Maka di antara wasilah supaya kita dikenal oleh Allah Ta'ala adalah apa? Kita hadir di majelis ta'lim, kita hadir di majelis ilmu, di mana di sana dibahas-bahas tentang Al-Quran, tentang hadis, hukum-hukum Islam. Maka Allah Ta'ala akan membanggakan kita, Allah akan menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikat. Dan ini hanya diperoleh bagi thalabul ilmi, bagi seorang yang belajar, baik anak pribadi atau jenengan sekalian, kita sama-sama belajar di sini sebagai thalabul ilmi. Maka bersyukur kita bisa mendapatkan rahmat, mendapatkan karunia, nikmat yang besar ini. Karena tidak mudah orang untuk mengalahkan hawa nafsunya, orang untuk menyampingkan egonya, di mana kita habis kerja capek, kita masih bisa meluangkan waktu untuk ta'lim seperti ini. Ini merupakan anugerah yang sangat besar. Makanya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, ia akan pahamkan agama. Ya, ia akan pahamkan agama, dia akan mudahkan untuk belajar din. Akan mudahkan untuk belajar din. Oleh karena itu, ya, saya secara pribadi memotivasi diri saya secara khusus dan juga umumnya kepada teman-teman onsite untuk senantiasa belajar. Ya, karena belajar itu tidak pernah mengenal usia, ya, tidak pernah mengenal tempat. Kita harus belajar senantiasa, membaca, mendengar, atau mungkin terus serta di dalam kajian-kajian dan seterusnya. Karena itu adalah merupakan sarana yang terbaik bagi kita. Karena sebagaimana sudah maklum dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan ad-dunya mal'unah. Dunia ini seisinya terlaknat. Ya, ini hadis yang masyhur. Ad-dunya mal'unah. Dunia ini secara umum isinya terlaknat. Apa itu laknat? Al-bu'du an rahmatillah atau al-ibti'adu an rahmatillah. Dijauhkannya seseorang dari rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi rahmat itu adalah sebuah kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara laknat itu adalah apa? Dijauhkannya seseorang dari rahmat Allah Ta'ala. Makanya iblis dapat gelar apa? La'natullah, dijauhkan dari kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dan kita di sini alhamdulillah bisa ta'lim seperti ini, ya, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajarinya, mempelajari hukum-hukumnya. Ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang besar. Baik. Kita melanjutkan untuk ta'lim kita untuk membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah yang sudah kita bahas satu pertemuan yang lalu di hadis pertama tentang al-a'mal atau al-a'malu binniyat, amalan bergantung dengan niatnya. Maka ada kaitan erat antara ada korelasi antara hadis pertama dengan hadis kedua dari Arba'in An-Nawawiyah ini. Kalau pertama adalah sebagai barometer diterimanya sebuah amalan ibadah seseorang hamba, yaitu bergantung dengan niat seseorang, baik itu amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang batin. Dan termasuk di hadis kedua ini itu terkait masalah maratibuddin, maratibu ad-din, artinya tingkatan-tingkatan agama. Jadi Islam ini memiliki tingkatan yang insya Allah kita akan bahas satu per satu insya Allah di pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa selesai, kalau tidak mungkin kita akan sambung di sesi atau di pertemuan berikutnya di hadis yang kedua ini. Kalau hadis pertama kemarin sebagai pelengkap saja, masalah niat itu sangat penting, termasuk kita sedang taklim seperti ini. Niatnya untuk apa kita hadir di masjid ini? Maka kalau niatnya benar, insya Allah kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala dan seterusnya. Oleh karena itu ini amalan besar, ya, taklim itu amalan besar. Kenapa? Tidak semua orang bisa mengalahkan egonya. Kita mungkin asik-asik sedang berkumpul sama anak istri di rumah, sama sanak famili di rumah. Kita masih bisa mau hadir, ini tentu adalah apa? Perlu perjuangan, ya, perlu perjuangan. Tidak mudah untuk bisa mengalahkan ego hawa nafsu kita untuk bisa hadir di majelis taklim. Oleh karena itu, amalan yang besar ini harus kita bumbuhi atau kita bijaki dengan niat yang ikhlas. Oleh karena itu, amalan yang besar-besar ini bisa menjadi kecil. Begitu pula amalan yang kecil bisa menjadi besar pahalanya. Ya, karena apa? Sebab niat. Oleh karena itu, Ibnu Mubarak, ya, salah seorang imam, Ibnu Mubarak mengatakan, "Rubba amalin saghirin tu'adzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah." Ya, Ibnu Mubarak mengatakan bahwa betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar nilainya dengan sebab apa? Niat. Kecil, misalkan kita membuang beling di jalanan, kita mungkin ada Pak Fauzan lagi kehausan, kita ambilkan minum, itu adalah kecil. Tetapi niatnya adalah apa? Niatnya memberikan bantuan, menghilangkan kepenatan, menghilangkan kesusahan dari orang lain, dan lillahi ta'ala, itu mendapatkan apa? Niat yang sangat pahala yang sangat besar. Kecil, nyapu masjid, ini remeh-temeh sebetulnya. Tetapi apa? Niatnya khalisun lillah, lillahi ta'ala, maka bisa menjadi sangat besar, ya. Bahkan ada dalam sebuah nas ya, cukup panjang, bahwa kita, ya, yang mengotori masjid, ya, misalkan kita bikin kotor di masjid, itu ada hadis yang menerangkan tentang nanti di yaumul qiyamah,
kotoran yang kita buang di masjid itu nanti akan kita gendong, kita akan bopong dengan segede onta. Ya, jadi kotoran yang ada di masjid ini yang kita tidak bersihkan atau kita sengaja membuangnya, nanti di yaumul qiyamah akan kita gendong di hadapan Allah Tabaraka wa taala sebesar onta. Kalau tidak salah seperti itu keterangannya. Bagaimana lagi yang amalan-amalan yang luar biasa? Ya, begitulah Allah taala menjadikan niat ini sebagai pangkal dari menjadikannya besar dan kecilnya pahala di sisi Allah Tabaraka wa taala. Jadi tidak salah makanya dalam hadis pertama kemarin, innamal a'malu binniyat, sampai-sampai Ibnu Mubarak mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar nilainya, pahalanya, ganjarannya di sisi Allah Tabaraka wa taala dengan sebab niat. Tetapi sebaliknya, ini amalan besar, ini kita mengaji, kita membaca hadis-hadis Nabi. Ya, ini amalan besar. Salat amalan besar, jihad amalan besar, sedekah amalan besar, haji amalan besar, ya, birrul walidain amalan besar. Ini adalah ibadah-ibadah besar yang nilainya sangat luar biasa sekali. Bisa menjadi kecil, bisa menjadi tidak bernilai di hadapan Allah Tabaraka wa taala saat apa? Salah niat. Salah niat. Oleh karena itu kita perbaiki niat kita setiap saat. Ya, setiap saat kita perbaiki niat. Karena tidak mudah. Masalah niat sangat berat. Ya, sebagaimana sudah lalu Anda sampaikan, niat itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Ya, niat adalah pekerjaan sangat berat, susah, Mas. Kita mengikhlaskan niat itu sangat susah. Sangat susah. Makanya dikatakan asyaddul a'mal yakni takhlisun niyyah atau takhlisun niyyah asyaddu min jami'il a'mal. Mengikhlaskan niat itu adalah pekerjaan yang paling berat dari seluruh pekerjaan. Itu berat sekali. Makanya alhamdulillah kalau kita tahu misalkan setelah kita keterima saja sudah alhamdulillah. Para ulama terdahulu mereka kalau sekiranya mengatakan kalau sekiranya saya tahu amalan saya diterima oleh Allah taala, diterima saja, itu sudah alhamdulillah. Sudah alhamdulillah sekali. Karena apa? Karena niat. Karena niat tersebut. Oleh karenanya itu ini hadis kedua itu terkait masalah tingkatan-tingkatan di dalam agama ini, maka kita perlu mempelajarinya karena kaitannya sangat erat. Nanti di hadis kedua ini ada Islam, ada iman, ada ihsan. Yang ini juga termasuk adalah amalan-amalan atau dari realisasi daripada din itu sendiri. Baik, kita baca hadis yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau yang kemarin hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, sekarang ini perawinya adalah Imam Muslim. Ini saya ambil dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, kemudian disyarah oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi sendiri, ya, sebagai pengarangnya beliau sendiri. Kemudian juga Al-Alama Ibnu Daqiq Al-Aid dan juga Abdurrahman Nasir As-Sa'di, kemudian juga Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Mungkin kita tidak mensyarah semua kita baca semua dari masing-masing pensyarah, tidak. Ya, kita ambil poin-poinnya saja. Ambil poin-poin dari pembahasan hadis yang kedua ini. Baik. Jadi hadis kedua ini itu menerangkan tentang maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Di dalam agama ini ada tingkatannya. Dalam agama memiliki tingkatan. Ibaratnya juga manusia ada tingkatan status sosial. Dalam agama juga ada tingkatannya, ada tingkatannya. Baik, kita bacakan hadis yang kedua ini. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusin 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه
Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al-'urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawwaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabistu mariyya. Thumma qala li ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Ini termasuk hadis yang panjang. Termasuk di Arba'in Nawawi ini hadis yang panjang karena terkait masalah iman, Islam dan ihsan. Ini cukup yang panjang. Hadis ini termasuk cukup yang panjang. Oleh karenanya ini hadis yang populer ya, yang dikenal dengan hadis Jibril. Jadi hadis yang kedua ini dikenal dengan hadis Jibril, yaitu hadis Jibril alaihi salam. Baik. Mungkin sebagian kita sudah pernah menghafal atau membacanya di hadis kedua ini sudah salatnya kita menghafalnya ya, syukur-syukur bisa hafal 40-an hadis arba'in ini sebagai pokok-pokok dasar landasan agama kita. Kalau di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada umul kitab berupa apa namanya? Al-Fatihah, umul kitab ya. Nah, di dalam apa namanya? Hadis ini pun juga sebagai ummul hadis ini ya. Hadis yang kedua ini ada ulama mengatakan sebagai ummul hadis karena di dalam hadis-hadis atau ummuddin ya, induknya agama terkumpul dari hadis yang kedua yang kemarin kita baca. Baik, saya terjemahkan dari Umar radhiyallahu anhu ya. Jadi riwayat ini juga perawi dari sahabat Umar yang kemarin kunyahnya siapa kemarin? Abu Hafs, yaitu kunyah beliau. Jadi ada laqab, ada kunyah. Kalau laqab adalah yang tidak ada kaitannya sama anak keturunan, itu laqab. Misalkan siapa misalkan? Ya Abu Fulan. Ya, Abu Fulan. Tapi kalau kunyah itu biasanya dinisbatkan kepada anak pertamanya, itu kunyah. Tapi kalau laqab tidak mesti. Mungkin dilaqabkan kepada daerahnya, dilaqabkan kepada mungkin keberaniannya, kepada kecerdasannya, kepada kebiasaannya bisa jadi, atau kepada sukaannya, itu adalah laqab. Tapi kalau kunyah adalah kaitannya dengan nama yang dinisbatkan kepada anaknya, misalkan Pak Fauzan Abu Zaki ya, Abu Zaki. Jadi kunyahnya adalah Abu Zaki. Tapi kalau laqab bisa lainnya, mungkin Abu Fulan atau apa dan seterusnya. Itu perbedaan antara laqab dan kunyah. Intinya laqab jangan memberikan sembarang laqab ya. Cari laqab yang baik, memiliki makna yang terpuji lagi. Baik. Jadi kunyah dari Umar adalah Abu Hafsah karena Abu Hafsin karena anaknya adalah Hafsah. Baik. Kemudian qala, jadi beliau Umar radhiyallahu taala anhu berkata, jadi beliau bercerita ya dalam waktu ada satu keadaan bainama nahnu julusin 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ya kami, kata beliau, jadi para sahabat sedang berduduk-duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasa, beliau adalah nabi, kemudian kepala negara, panglima, juga suri teladan bagi seluruh para sahabat dan juga termasuk kita. Ya, wajar kalau para sahabat menggerumuni beliau. Karena semuanya yang diucapkan beliau memberikan apa? Hikmah, pelajaran dan ajaran-ajaran yang luar biasa. Jadi makanya banyak orang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wajar ketika itu para sahabat berkumpul di tengah beliau sallallahu alaihi wasallam, berkumpul mengelilingi Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dzata yaumin, satu hari, jadi beliau dengan para sahabat lainnya sedang di sisi atau di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Ittala, ya, tiba-tiba muncul kepada kami rajulun, seorang laki-laki. Ini di sini tidak ada alif lam atau tidak ada alif ma'rifah.
Ya, artinya ini sebagai nakirah. Rajulun itu yang ya tidak diketahui laki-laki ini siapa. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada ma'rifah, ada nakirah. Ya, kalau ma'rifah itu biasanya ada alif lam. Kayak al-kitab, al-bab, al-qalam, ya, al-mirwahah, al-misbah, ya, atau al-masjid, itu namanya ma'rifah. Artinya sesuatu yang sudah jelas. Pintu itu, rumah itu, ya, apa namanya, kipas angin itu, rumah itu namanya ma'rifah. Nah, di sini rajulun tanpa ada alif ma'rifah, alif lam ma'rifah tidak ada. Jadi laki-laki yang tidak dikenal. Jadi seorang laki-laki datang kepada kerumunan para sahabat, laki-laki yang tidak dikenal. Jadi para sahabat tidak mengenal mereka. Syadidu bayadis thiyab. Anehnya, ini orang laki-laki ini memakai pakaian yang sangat putih. Syadidu bayadis thiyab. Bayadi asyab. Jadi beliau ini laki-laki yang datang kepada kerumunan sahabat itu yang menemui Rasulullah memakai pakaian yang sangat putih. Sangat putih, mungkin kayak pakaian baru yang sangat putih, ya, yang tidak ada nodanya sama sekali. Syadidu sawadi sya'ri, dan memiliki rambut yang sangat hitam, ya, memiliki rambut yang sangat hitam. Jadi tamunya kepada Rasulullah ini adalah orang yang memiliki rambut sangat hitam pekat. Kemudian juga apa? Memakai baju yang sangat putih. Antum bayangkan saja, tiba-tiba ada datang orang yang kita nggak kenal ke sini, pakainya putih, jubah misalkan ya sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Yang anehnya, orang ini la yura, ya, sebagai fi'lul majhul, tidak diketahui atau tidak nampak pada diri orang ini atharus safar, tanda-tanda orang safar. Ya, jadi orang ini tidak ada tanda-tanda orang safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Anehnya, ya, para sahabat tidak ada yang tahu di antara kami itu orang ini si fulan ini siapa. Jadi tidak ada yang tahu di antara sahabat ini orang yang datang ini itu siapa. Karena kalau penduduk Madinah mereka kenal. Ya kan? Kalau penduduk seandainya itu adalah penduduk Madinah, pasti para sahabat mengenalnya. Tetapi ini mereka tidak ada mengenal. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Satu pun di antara kita, kata Umar bin Khattab, mengenal orang ini. Ya, dan tidak ada apa? Tidak ada tanda-tanda dia safar, perjalanan jauh. Tetapi anehnya apa? Pakainya rapi, necis, putih, bersih. Rambutnya juga tidak acak-acakan kalau kita naik motor atau naik sedang safar, perjalanan jauh. Gimana? Bosnya mungkin ambunya juga lain. Ambunya, aromanya udah lain, rambutnya juga acak-acak, bisa jadi. Ya enggak? Awut-awutan, ya, tambang kita pasti sudah tidak seperti orang yang di rumah. Pasti acak-acakan lah. Dan ini anehnya. Makanya apa? Umar melihat ini merupakan hal yang aneh, ya. Mereka pada heran. Hatta jalasa ilan Nabi. Ya, sampai-sampai orang ini duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di samping, ada di hadapan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu beliau menempelkan lutut kepada lututnya Nabi. Jadi Nabi sedang duduk kepada sahabatnya, orang yang tadi datang itu datang kepada beliau dan menempelkan lututnya di depan lututnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ditempelkan begitu. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan si laki-laki ini dia meletakkan kaffaihi, kedua telapak tangannya ini, ala fakhidaihi, di atas paha Nabi. Jadi datang ke depan Nabi, lalu apa? Menempelkan lutut beliau dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Menaruh telapak kedua tangannya itu di atas paha Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, sambil bertanya si laki-laki ini, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, ya, akhbirni 'anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Ama huwal Islam? Apa itu Islam? Lihat, dalam pernyataan ini saja laki-laki ini, ya, memanggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan namanya, ya. Ya Muhammad. Padahal para sahabat Nabi dan kita mungkin kalau mendengar nama beliau dipanggil Muhammad, kita rasa gimana? Wah, enggak sopan bener nih. Kita saja manggil sama orang tua harus ada embel-embel Pak, ya enggak? Pak, Mbah, atau Bu, ya, kepada orang. Ini langsung memanggilnya ya Muhammad. Langsung manggil nama beliau. Kalau dalam bahasa kita mungkin ya langsung Abdullah, ya, atau Fulan. Langsung manggil namanya.
Ya, dan ini orang makin heran, para sahabatnya makin heran karena tidak ada di antara para sahabat yang manggil dengan nama beliau langsung. Mereka mengambil ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rasul, tidak ada langsung memanggil namanya langsung. Tetapi ini orang langsung mengambil memanggil nama beliau langsung. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan tentang aku apa itu Islam. Jadi beritahu aku atau ajarkan aku alimni, akhbirni bermakna alimni. Ajarkan aku tentang Islam itu apa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah ya yang berhak diibadai dengan benar selain Allah tabaraka wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah taala. Lalu setelah itu wa tuqimas shalah, engkau melaksanakan salat, wa tu'tiyaz zakah, engkau membayar zakat, wa tasuma Ramadan, engkau melaksanakan puasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, lalu menunaikan haji bagi orang yang mampu. Qala sadaqta. Ya, orang tadi sudah bertanya, dijawab oleh Nabi. Islam adalah apa? Islam adalah engkau syahadat, ya, syahadat asyhadu alla ilaha illallah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan hamba dan utusannya, lalu menyebutkan amalan-amalan zahiriyah, yaitu salat dan seterusnya tadi sampai haji. Ya, melihat seperti ini si laki-laki tadi malah apa? Qala sadaqta. Dia bertanya tapi dia yang mau membenarkan. Kan lucu kalau bagi kita, ya, apa warna kulit bapakmu gitu kan. Oh, dia jawab putih kan? Kan lucu itu. Lucu. Makanya mendengar jawaban seperti ini, ya, qala sadaqta, benar engkau ya Muhammad. Jawaban antum benar, jawabanmu benar ya Muhammad. Qala, ya, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Mendengar jawaban si fulan ini, seorang yang datang ini, dia yang bertanya lalu dia menjawab pertanyaan tersebut dan membenarkannya, maka Umar berkata, qala di sini adalah Umar ibnul Khattab. Dia merasa heran. Fa'ajibna lahu yas'aluhu. Ya, kami heran. Ta'ajabna, kami heran. Aneh. Ini orang bertanya, yas'aluhu, dia bertanya tapi wa yusaddiquhu, dia membenarkan dirinya lagi. Dia bertanya lalu dijawab dan membenarkannya sendiri. Ya, ibarat kalau kita ujian, kita bikin soal, kita yang jawab sendiri, kita yang benerin sendiri, kan lucu itu. Nah, itulah yang terjadi pada si laki-laki ini. Jadi, makanya heran para sahabat, termasuk Umar juga heran dengan pertanyaan yang diajukan orang ini, lalu apa? Dia membenarkan jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajar heran, karena hal ini tidak pernah terjadi, dan itu kalau terjadi di antara kita akan menimbulkan keheranan pada diri kita. Lalu setelah itu, qala, orang ini berkata lagi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anil Islam. Ya, setelah bertanya tentang Islam, lalu mengatakan fa akhbirni 'anil iman. Lalu kalau itu sekarang kabarkan kepadaku tentang iman. Ma huwal iman? Apa itu iman? Maka Nabi kita menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman adalah engkau percaya kepada Allah tabaraka wa taala, wa malaikatihi, dan juga percaya kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan engkau percaya kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, percaya kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, engkau juga percaya dengan hari akhir atau yaumul qiyamah, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, engkau juga beriman atau percaya dengan takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Lalu, ya, setelah dijawab oleh Nabi dengan jawaban tentang iman ini, orang ini sambil berkata hal yang sama, sadaqta, benar engkau. Ya Muhammad, engkau benar, jawabanmu benar. Ya, jawabanmu betul. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Lalu orang ini bertanya lagi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anil ihsan. Ya, kabarkan kepadaku atau beritahu aku tentang ma huwal ihsan. Apa itu ihsan? Maka Rasulullah bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah anta ibudallah, engkau menyembah Allah tabaraka wa taala, beribadah, salat dan seterusnya, ya, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau merasa Allah tidak melihatmu, maka yakini bahwasanya fa innahu, yaitu Allah tabaraka wa taala, yaraka, dia melihatmu.
Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Lalu setelah dijawab oleh Nabi tentang ihsan, lalu beliau si laki-laki ini bertanya lagi tentang fa akhbirni 'anis sa'ah. Ya, sekarang kabarkan kepadaku tentang kapan hari kiamat itu terjadi. Fa akhbirni 'anis sa'ah. Kapan hari kiamat itu terjadi? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maka dari itu Nabi mengatakan tidaklah orang yang bertanya lebih faham, lebih mengerti tentang hal tersebut daripada orang yang ditanya. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, melihat jawaban demikian, maka orang tersebut mengatakan, kalau begitu fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepadaku amarat, di mana alamat, tanda-tanda hari kiamat. Ya, karena Nabi tidak mengabarkan kapan tanggalnya, harinya, jam berapa, tahun berapa tentang hari kiamat, dan hal gaib ini tidak ada yang tahu di antara makhluk. Maka apa? Ya, beliau jawab demikian. Maka orang tersebut minta, ya, tanda-tandanya apa? Kalau engkau nggak tahu hari apa, ya, jam berapa, tahun berapa, atau kapan datang hari kiamat, coba kalau itu tanda-tandanya apa? Kira-kira tanda-tanda yang menjelang hari kiamat atau apa hari kiamat itu apa saja? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika amah itu budak, ya, budak wanita. Ketika budak wanita itu melahirkan tuannya. Ya, nanti mungkin kita dilihat di syarahnya maksudnya apa. Ini baru terjemahan. Jadi ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya, ya, sekarang anak budak, seorang budak wanita melahirkan tuannya. Kemudian wa antaral hufatal uratal alata, ketika engkau melihat orang yang tanpa alas kaki. Hufata itu orang yang tanpa beralas kaki. Itu orang mana? Orang Arab zaman dulu kan. Orang Arab biasa, artinya tidak beralas kaki zaman dulu. Jangan samakan dengan sekarang, ya. 100 tahun sekarang jangan. Zaman dulu mereka fakir, miskin, ya. Miskin. Hufata itu orang yang tanpa alas kaki, urata, dan bertelanjang dada. Ya, mungkin pengembala kambing, biasa orang di desa, di kampung gimana? Nggak pakai baju, katoan doang gitu kan. Wah, mecutin sapi atau apa. Ya enggak, ya, terus nyemplung ke sungai dan seterusnya. Ya sama, ya, sebagaimana orang-orang kita di Arab pun dahulu seperti itu. Jadi di antara tanda yang kedua adalah apa? Ketika engkau melihat ada orang yang tanpa beralas kaki, kemudian al-urata, bertelanjang dada, tidak pakai baju, ya. Ala ini miskin, ya. Ala ini artinya orang fakir, orang miskin. Dia bertelanjang kaki, artinya nggak pakai alas kaki dia. Kemudian juga bertelanjang dada, tidak pakai baju pakaian. Kemudian ala, orang kere, orang miskin. Ri'a asya'i, lalu juga mengembala kambing. Ya, komplit ini. Ya, sudah nggak beralas kaki, kemudian tidak pakai baju, kemudian miskin, kemudian menggembala kambing. Artinya orang-orang miskin, artinya orang-orang miskin yang tidak beruang, atau bukan beruang, atau yang tidak beruang. Yatatawwaluna fil bunyan. Orang-orang miskin yang tadi ini, ya, mereka tiba-tiba apa? Yatatawwalun, yatakasaruna fil bunyan. Yatatawwalun itu artinya tawil itu panjang, ya. Yatatawwalun, mempertinggi, ya, bunyan, bangunan-bangunan. Artinya mereka mau berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang sangat tinggi. Coba kita lihat sekarang di mana, di Dubai, gedung tertinggi ya di Dubai, yang dulu adalah padang pasir, ya, sekarang memiliki gedung tertinggi sedunia. Dan hampir rata-rata di negara Teluk Saudi dan seterusnya itu, ya, Saudi dan seterusnya, itu rata adalah sekarang negara yang kaya. Kemudian gedungnya tinggi-tinggi sekali, berlomba-lomba membangun gedung yang sangat tinggi. Termasuk di negara kita juga sama gitu kan. Udah saking saling berlomba-lomba membangun rumah-rumah atau gedung-gedung yang sangat tinggi. Tsumman talaqa falabistu maliya. Lalu setelah melihat jawaban dari Nabi, jawabannya demikian, oh ya, diceritakan tanda-tanda hari kiamat, alamatus saah. Lalu tsumman talaqa. Orang ini intolaqa, pergi. Si laki-laki ini yang tadi pakai pakaian putih, rambutnya sangat hitam, yang tidak nampak kepadanya astar perjalanan jauh. Lalu apa? Intolaqa, pergi. Ya, setelah bertanya, pergi. Orang datang nanya langsung pergi, nyelonong aja gitu. Ibaratnya kalau bahasa kita kan, ya, wala kalam wala salam, tanpa basa-basi.
wala kalam, wala salam. Datang, duduk, tanya, udah jawaban pergi ya. Nah, kalau kita datang ke rumah dapat air minum, langsung pergi tanpa pamit. Nah, ibarat kalau bahasa kita seperti itu. Suman tolak, kok pergi orang ini? Falabistu maliya. Lah Umar yang melihat seperti ini dia bengong. Dalam waktu yang lama dikatakan di syarah di penjelasannya itu ya maliyan sini ada yang mengatakan 3 hari. Nanti nih insyaallah di syarahnya insyaallah. Jadi bengong melihat keadaan seperti ini kaget, diam sejenak. Bengong Umar ini. Datang bertanya, selesai bertanya lalu kabur, pergi. Summa qala li, ya, melihat seperti ini Rasulullah bertanya kepada si Umar radhiyallahu taala anhu. Ya Umar, wahai Umar, ya, atadri manis sa'il? Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Umar, tahukah kamu yang tadi datang ke kita ini yang bertanya masalah-masalah tadi, masalah-masalah din? Siapa mereka? Siapa dia? Ya, Umar mengatakan qultu, aku berkata Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah lah yang Allah dan Rasulnya lah yang mengetahuinya. Qala, maka Nabi bersabda, fa innahu Jibrilu. Yang datang tadi itu adalah Jibril. Atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum, mengajarkan kepada kalian dinakum, urusan-urusan agama kalian. Ya, ternyata yang datang kepada kerumunan para sahabat Nabi adalah utusan Allah, yaitu Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam. Baik, ini dari terjemah saja. Ini terjemahnya. Nanti insyaallah syarahnya kita akan syarah atau kita diperjelas lagi di pertemuan berikutnya, dari mulai apa itu iman, kemudian nanti kita akan lihat syajaratul Islam, syajaratul iman, ya. Jadi maka dari hadis itu dikenal oleh para ulama dengan hadis ini dengan hadis Jibril. Kalau memang terkait masalah Jibril yang datang, kemudian judulnya di dalam kitab-kitab yang ada, termasuk disebutnya di dalam Arba'in Nawawiyah itu diberi judul adalah Maratibu ad-din, tingkatan-tingkatan agama, ya. Mudah-mudahan nanti besok kita bisa lanjutkan atau Arba'in Nawawiyah ini kita akan jelaskan, kita akan syarah ya. Mungkin syarah yang kita bawa jadi syarah Imam Nawawi saja. Ya, karena penting untuk menjelaskan iman, Islam, kemudian atau syajaratul iman, syajaratul Islam dan seterusnya, itu sangat penting bagi kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim harus mengetahui hal ini karena ini merupakan pokok landasan pijakan bagi seorang hamba. Taib, wallahu taala alam. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Naqtatim hadza liqabi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.